Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Ahad, malam ke-15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 31 Oktober 2020. Yang pertama ngaji malam ke-34 kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ngaji kitab Safinatun Najah. Malam hari ini, malam Ahad, tanggal 30 Oktober tahun 2020. Sebelumnya kita sama-sama kirim hadiah suratul Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha janubiha wa shimaliha wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati Sultanil Awliya Asy'akh Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hadrati jami'i a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Wa ila hadrati Mbah Muqayyim Kyai Muta'ad Kyai Krian Kyai Abdul Jamil. Thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Imam Asy-Syaikh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Wa ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Wa ila hadrati masyayikhina khususan Asy-Syaikh Maimun Zubair, Asy-Syaikh Abdul Rahim Ahmad, Asy-Syaikh Junaidi Anas, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutul fatihati utawi piro-piro syarate Fatihah. Faslun utawi iki ku fasal syurutul Fatihati utawi piro-piro syarate Fatihah iku asyaratun ana 10. Syurutul Fatihati utawi piro-piro syarate Fatihah iku asyaratun ana 10. Kalau pada pertemuan sebelumnya, fasal tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram sebagai pembuka rangkaian sholat itu harus memenuhi syarat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis takbiratul ihramnya tidak sah dan semua rangkaian sholatnya juga tidak sah. Saya simpulkan tentang syarat takbiratul ihram, yakni dilakukan pada saat berdiri menggunakan bahasa Arab, lafadznya Allah dan lafadz akbar berurutan, lalu tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafadz Allah, juga tidak boleh memanjangkan ba-nya lafadz akbar, tidak boleh mentasydidkan ba-nya lafadz akbar, tidak boleh menambahi wawu yang berharokat sukun atau wawu yang berharokat antara dua kalimat Allah dan akbar. Selanjutnya tidak boleh menambahi wawu sebelum lafadz Allah, lalu tidak boleh berhenti antara tidak boleh berhenti, tidak boleh waqaf antara lafadz Allah dan lafadz akbar. Semua huruf-huruf takbiratul ihram harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Dan melakukan takbiratul ihram itu pada sholat yang memiliki waktu harus sudah masuk waktu. Dan pasti juga melakukan takbiratul ihram itu ketika seseorang sudah menghadap kiblat. Dalam posisi ataupun posisi sholat berjamaah, takbiratul ihramnya seorang makmum itu harus menunggu selesai takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai ada yang membarengi baik satu huruf apalagi secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Baik, kemudian pada pasal ini adalah pasal menerangkan tentang syarat-syarat Fatihah. Kenapa Fatihah harus memenuhi syarat? Karena surat Al-Fatihah sebagaimana takbiratul ihram termasuk rukun. Rukun yang harus sah. Di sini dikategorikan Fatihah itu dinamakan rukun qauli. Rukun yang bersifat ucapan, pelafazan secara lisan. Sebagaimana juga takbiratul ihram. Maka harus memenuhi beberapa syarat.
Syurutul Fatihati utawi piro-piro syarate Fatihah iku asyaratun ana 10. At-tartibu swiji berurutan. Berurutan pasti harus dipenuhi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita sepakati saja bahwa bismillah termasuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga dan selanjutnya. Itu harus berurutan, tidak boleh dibalik-balik. Kemudian yang kedua, wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan terus menerus. Nuli-nuliku terus menerus. Antara satu ayat dengan ayat selanjutnya harus dibaca berkesinambungan. Tidak boleh ada pemisah. Tidak boleh ada pemisah. Termasuk apalagi pemisah bacaan-bacaan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Contoh, membaca hamdalahnya orang yang bersin. Atau menjawabi adzan. Misalkan begini, kita lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal tidak sholatnya? Tidak batal. Tidak batal ketika orang bersin di tengah membaca surat Al-Fatihah. Tapi bacaan hamdalah, memujinya orang yang bersin tadi yang sedang membaca Fatihah, memutus bacaan Fatihahnya. Artinya apa? Artinya dia harus mengulangi lagi dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tiba-tiba ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di tengah Maliki yaumiddin kita jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jawaban azan ini memutus bacaan Fatihah. Artinya bacaan Fatihahnya gagal. Harus diulang lagi dari awal. Salatnya batal tidak? Tidak. Di syarahnya dijelaskan. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis salati walau qalilan ka hamdi atisin wa in sunnah kharijaha wa ka ijabatil muadzin qata'al mu'alah fa yu'idul qira'ah. Namun wala tabtulu sholatu. Jadi kalau antara bacaan ayat yang satu dengan ayat yang lain kok diselingi dengan zikiran lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat, seperti contoh tadi memujinya orang yang bersin, menjawabi adzan, maka menggagalkan mualah atau memutus mualat ataupun memutus kesinambungan bacaan Fatihah. Artinya apa? Fatihahnya gagal. Salatnya batal tidak? Tidak. Hanya Fatihahnya yang gagal, dia harus mengulangi dari awal. Wa mithlu dzalika as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, hukum menggagalkan bacaan Fatihah adalah membaca sholawat. Di tengah kita membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba ada orang membaca sholawat, kita jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah,
bacaan sholawatnya kita menggagalkan Fatihah, membuat Fatihahnya terputus, gagal. Harus diulang lagi dari awal bacaan Fatihahnya. Sholatnya tidak batal. Kemudian membaca la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kedua, jadi tadi pertama berurutan, yang kedua berkesinambungan, mualah, terus menerus. Wa mura'atu hurufiha, yang ketiga lan jaga piro-piro hurufe Fatihah. Wa mura'atu hurufiha lan jaga piro-piro hurufe Fatihah. Maksudnya menjaga huruf-huruf Fatihah. Fatihah jumlah hurufnya mi'atun wa thamaniyatun wa thalathun. Jumlah mulai dari bismillahirrahmanirrahim, dari baknya sampai waladhdallin sampai nun, itu jumlah keseluruhan ada 138 huruf. Ke 138 huruf ini harus benar-benar terbaca. Maksudnya harus dijaga, jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang tercecer tidak dibaca. Wa mura'atu tasydidatiha. Wa mura'atu tasydidatiha lan jaga ngraksa piro-piro tasydide Fatihah. Wa mura'atu tasydidatiha lan ngraksa piro-piro tasydide Fatihah. Tasydidnya juga sama. Tasydidnya juga sama. Harus dibaca, jangan sampai dilewatkan. Alhamdulillah, nanti juga ada di pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah. Itu tasydidnya harus dibaca, jangan sampai tidak dibaca. Kalau ada satu saja yang tidak terbaca tasydidnya, gagal Fatihahnya. Harus diulang. Kalau sampai tidak diulang, otomatis bacaan Fatihahnya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Wa alla yaskuta lan yenta. Wa alla yaskuta lan yenta ora meneng sapa wong. Wa alla yaskuta lan yenta ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe. Wa alla yaskuta lan yenta ora kena meneng sapa wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe. Selanjutnya, tidak boleh berdiam lama. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Diam lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Diam yang lama banget. Ya, diam yang lama. Diam lama. Maka diam lamanya seseorang yang membaca Fatihah di antara ayat-ayatnya itu bisa menggagalkan bacaan Fatihah. Diam lama. Wala qasiratan lan ora menengkang sedelat. Wala qasiratan lan ora menengkang pendek, kang cendek, kang sedelat. Wala qasiratan dan tidak diam yang sebentar. Yaqsidu kang neja sapa wong biha kelawan qasirah. Yaqsidu kang neja sapa wong biha kelawan qasirah. Neja qat'al qiraati ing mutus bacaan Fatihah. Wala qasiratan lan ora menengkang sedelat yaqsidu kang neja sapa wong
biha kelawan qasirah nejah qat'al qiraati ing mutus bacaan. Yang keenam, kalau yang pertama diam lama, baik dalam hatinya berniat untuk memutus bacaan atau tidak, maka diam lama tersebut bisa menggugurkan, bisa menggagalkan bacaan Fatihah. Diam lama. Ada tujuan memutus atau tidak, bacaan Fatihahnya gagal. Yang keenam, tidak boleh diam sebentar dengan bertujuan memutus bacaan Fatihah. Diam sebentar tujuannya memutus bacaan Fatihah. Dalam hatinya adalah saya gagalkan aja baca Fatihahnya. Maka gagal Fatihahnya, batal Fatihahnya. Dikecualikan dari itu, ada orang misalkan lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba blank. Dia nggak bisa meneruskan, lupa bacaan selanjutnya apa, akhirnya dia diam. Tapi diamnya itu bukan diam karena mau memutus bacaan, tapi diam lagi mencoba mengingat-ingat, maka itu tidak membatalkan. Yang membatalkan diam yang sebentar itu adalah diam sebentar yang ada tujuan menggagalkan bacaan. Yaqsidu biha qad al-qira'ah, dengan tujuan untuk memutus bacaan Fatihah. Yang ketujuh, wa qira'atu kulli ayatiha. Wa qira'atu kulli ayatiha lan maca. Wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayat Fatihah. Wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayat-ayat Fatihah. Membaca setiap ayat-ayatnya. Wa min halan iku setengah sangking ayat. Wa min halan iku setengah sangking ayat al-basmalatu utawi basmalah. Wa min halan iku setengah sangking ayat Fatihah al-basmalatu utawi basmalah. Yang ketujuh, rukun ataupun syarat Fatihah adalah membaca setiap ayat-ayatnya secara sempurna. Termasuk al-basmalah. Basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah. Wa adamul lahni, lan ora anane pepeloan. Wa adamul lahni lan ora anane pepeloan, tidak ada kecadelan. Wa adamul lahni lan ora anane kecadelan. Al-mukhilli kang nacadaken bil makna kelawan arti. Wa adamul lahni lan ora nane kesalahan pelafadzan. Al-lahni ini kesalahan pelafadzan. Wa adamul lahni lan ora nane pepelowan al-mukhilli kang nacadaken bil makna kelawan arti. Tidak adanya kesalahan pelafadzan huruf, tidak adanya kesalahan pelafadzan huruf yang fatal yang sampai merubah arti. Ini apa sih al-lahn di sini dijelaskan? Qala Asy-Syarqawi wal lahnu 'indal fuqaha yashmilu taghyir al-i'rab wa ibdal harfin bi akhar. Lahn menurut ulama fikih mencakup pula perubahan i'rab, perubahan susunan kalimat, dan
penggantian huruf dengan yang lain. Kesalahan pelafadzan huruf atau kalimat yang sampai merusak arti. Contoh, suratal ladzina an'amta. Yang benar begitu. Jalan. Ya. Yakni jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Lalu ada orang bacanya begini, suratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, an'amtu yang sebenarnya tak menjadi tu. Jalannya orang-orang yang aku bernikmat. Nah, itu kan bahaya. Yang dimaksud dalam alladzina an'amta itu kan taknya itu dhamir mukhatab yang kembalinya kepada Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia ya orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah. Jalannya orang-orang yang kau bernikmat. Tapi diganti suratal ladzina an'amtu. Nah, ini bahaya. Sampai merusak arti. Atau apalagi kalau digantinya dengan kasroh, suratal ladzina an'amti alaihim, an'amti. Itu kan kembalinya kamu perempuan, bahaya ini. Kalau yakini artinya balah kafir, bisa saja murtad. Bi khilafi ma laisa kadzalik. Berbeda kalau kesalahan pelafadzan huruf tapi tidak sampai ada merubah arti, tidak sampai merubah arti. Contoh, karaf'i ha'i alhamdulillah. Misalkan alhamdulillahu rabbil, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan begitu. Itu kan ada kesalahan pelafadzan. Alhamdulillahu rabbil, lillahi tapi diganti lillahu. Harokatnya diganti semestinya hi menjadi hu. Itu salah. Tapi tidak sampai merusak arti. Iyyaka na'budu diganti iyyaka na'budu diganti iyyaka na'budu. Diucapkan seperti itu tanpa sengaja. Nah, kalau seperti itu tidak sampai membatalkan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Wa antakuna lan yentana opo maca Fatihah iku halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg. Wa antakuna lan yentana opo maca Fatihah iku halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg. Sama seperti takbiratul ihram. Fil fardi ing dalam solat fardu. Fil fardi ing dalam solat fardu. Seperti juga takbiratul ihram. Ketika solatnya solat fardu yang memang dia mampu untuk berdiri, membaca Fatihah dilakukan pada saat berdiri. Wa ayyusmi'alan yentang rongoaken sopo wong. Wa ayyusmi'alan yentang rongokaken sopo wong nafsahu ing awak dheweke wong al-qiraata ing wacaan Fatihah. Wa ayyusmi'alan yentang rongokaken sopo wong nafsahu ing awak dheweke wong al-qiraata ing wacaan Fatihah. Yang kesembilan, sebagaimana juga takbiratul ihram, bacaan Fatihah itu minimal harus terdengar oleh diri sendiri. Ya. Oleh diri sendiri dengar kita baca Fatihah, entah itu sholat munfaridan, sholat sendirian ataupun jadi makmum. Ya. Bacaan Fatihahnya itu harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Jadi jangan sampai hanya
komat kamit kecap-kecap mulutnya saja tapi tidak terdengar. Syarat membaca Fatihah, syarat takbiratul ihram harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Jadi diri sendiri kita itu dengar bacaannya kita. Itu minimalnya. Tentu jangan sampai mengganggu orang-orang di samping kita. Ya, dengan suara yang sangat lirih yang hanya terdengar oleh diri kita. Di mana di situ tidak ada suara-suara gemuruh, suara-suara gangguan-gangguan, entah itu suara bising di pinggir jalan ataupun suara bising, suara mesin misal. Jika dalam kondisi seperti itu ya normal saja, maksudnya normal, tidak harus kita bacaan suara kita itu saingan sama suara bising ataupun suara deru mesin misalkan, tidak. Normal, kayak kalau kita baca tidak ada suara apapun terdengar. Dan yang terakhir, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun wa alla yatakhallala lan yenta orang nyela-nyelani ha ing Fatihah. Wa alla yatakhallala lan yenta orang nyela-nyelani ha ing Fatihah. Wa alla yatakhallala lan yenta orang nyela-nyela itu menyisipi. Wa alla yatakhallala lan yenta orang nyisipi ha ing wacaan Fatihah opo dzikrun ajnabiyyun zikiran kang lain. Wa alla yatakhallala lan yenta orang nyisipi ha ing wacaan Fatihah atau ing Fatihah opo dzikrun opo zikiran ajnabiyyun kang lian. Syarat yang ke-10, antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya, satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam surat Al-Fatihah tidak disisipi atau tidak diselingi dengan zikiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ada perkecualian, ada bacaan zikir, namun bacaan ini berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Ketika seseorang membacanya, Fatihahnya tidak batal, Fatihahnya tidak gagal. Contoh, kita posisi jadi makmum. Lalu bacaan Fatihahnya saya misalkan jadi makmum. Bacaan Fatihahnya saya ngiringi bacaan Fatihahnya imam, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak, kurang maslahat. Jadi imam sudah ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita ngikuti sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas imam waladhdallin, kita makmum, saya baru di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam lagi waladhdallin. Lalu karena ingin mendapatkan fadilah, keutamaan, membaca amin, lalu saya ngikuti bareng dengan bacaan aminnya makmum yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Maka saya boleh melanjutkan bacaannya tanpa harus mengulangi dari awal. Langsung suratul, jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Jadi ada satu bacaan zikiran yang tidak ada yang tidak berkaitan dengan surat Al-Fatihah, tetapi berkaitan dengan kemaslahatan sholat, yakni membaca aminnya seorang makmum. Nah, contohnya seperti tadi. Itu perkecualiannya. Atau mengingatkan. Jadi, misalkan saya jadi makmum. Ya, saya jadi makmum. Ini kasusnya mungkin normal.
bacaan Fatihahnya saya setelah bacaan Fatihahnya imam. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba imam dia lagi membaca surat, lalu dia mungkin blank bacaannya, gak ketemu-temu. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun wa la antum 'abid. Kita lagi baca Fatihah. Sampai tadi ihdinas siratal mustaqim. Karena supaya membantu imam mengingatkan bacaannya, saya kemudian lakum dinukum, mengingatkan. Lah, ucapan saya lakum dinukum di tengah-tengah bacaan Fatihahnya saya yang bacaan Fatihahnya saya itu tidak membatalkan bacaan Fatihah. Langsung saya bisa melanjutkan. Tujuannya adalah saya mengingatkan imam yang lagi baca surat nggak ketemu-temu, misalkan lupa. Seperti itu. Baik, 10 hal inilah yang menjadi syarat sahnya bacaan Fatihah, di mana sholat itu tidak sah kecuali dengan bacaan Fatihah yang sah. Baik, kira-kira seperti itu Mas Ari yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi ada pertanyaan tentang masalah ya Allah, lupa saya di WA itu. Saya bantu jawab ya. Ini, Kang. Tentang masalah apa tadi Mas Arya yang di WA ya? Coba saya jelaskan ya. Pertanyaan pertama ini. Syak ya, tentang masalah perempuan ya. Masalah ragu ya. Masalah ragu. Misalkan lagi sholat jamaah. Baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Si imam tiba-tiba dia mungkin was-was ataupun ragu atas bacaan takbiratul ihram. Akhirnya kemudian dia batalkan. Makmum gimana? Ya kalau makmum belum baca takbiratul ihram sih ya masalah selesai. Yang jadi masalah itu kalau makmumnya udah kadung ikutan takbir, udah Allahu Akbar. Ya kalau dia pengen sholat jamaahnya sah, jadi ya harus ikutan batal juga. Harus mulai dari awal lagi sama, menunggu dengan imam gitu. Menunggu imam. Seperti itu Mas Hari. Jadi menunggu artinya kalau imamnya batal, dia memulai lagi takbiratul ihramnya, posisi kita yang sudah kadung takbiratul ihram kalau mau ikutan sholat jamaah dengan imam, ya harus kita batalkan, harus mulai lagi dari awal. Beda ya sudahlah, itu saya udah kadung takbiratul ihram, saya lanjutkan sajalah sholat sendiri, ya sendiri tadinya. Nggak dapat fadilahnya jamaah. Gitu Mas Ari. Kemudian yang kedua, ya tentu yang a'lam ya, yang masalah siapa yang berhak untuk menjadi imam itu ya yang paling alim. Ya yang paling alim, yang paling tua, seperti itu Mas Ari. Yang paling alim. Tapi Mbah Maimun sendiri, masalahnya sekedar wawasannya, Mbah Maimun sendiri punya madhab, punya apa semacam ijtihad, mohon maaf, semacam ijtihad. Misalkan kita sholat jadi makmum, mohon maaf, misalkan secara kualitas keilmiahan lebih tinggi sih kita misalkan. Sementara makmumnya, mohon maaf, misalkan kualitas keilmuannya di bawah kita, kualitas ilmu agama, itu kalau menurut makmum tetap sah-sah saja. Beliau beristihad seperti itu. Jadi kalau misalkan ya kayak Mas Hari tiba-tiba lagi bepergian musafir di musola ataupun di masjid, tiba kayaknya ngerti imam kayaknya nih bacaannya jadi begini,
saya gimana sih kalau ijtihadnya bangun udah nggak apa-apa, tetap sah sholat jamaahnya. Seperti itu Mas Ari. Jadi nggak usah nggak usah diperpanjang masalah seperti itu. Tapi kalau ditanya yang paling berhak untuk menjadi imam ya yang a'lam, yang paling alim, yang paling pandai, yang paling tua, yang paling wirahi. Itu Mas Ari kira-kira. Oh, ini ada satu lagi, Angis. Dalam imam yang membaca Fatihah itu baiknya pakai apa ya namanya ya? Apa sih namanya itu yang kiroat itu loh, boleh nggak karena dia bisa gitu? Ya boleh saja asal tidak sampai apa namanya istilahnya tuh kita harus tahu ya, seorang imam itu harus tahu kondisi jamaah. Imam itu harus tahu kondisi jamaah. Kalau orang jadi imam di terminal misalkan, ya di terminal misalkan dia jadi imam, sementara makmumnya itu orang-orang sibuk. Makmumnya itu orang-orang sibuk yang mungkin untung saja bisa sholat, untung saja menyempatkan diri untuk sholat. Lalu si imamnya tidak tahu diri. Ya, imamnya tidak tahu diri, dia sholat bacanya bacaan kiroah di lagu-lagu sampai lama. Malah dapat pahala, bisa jadi dapat dosa ya. Artinya dapat dosa dari sisi membuat makmum itu berundel. Lah seperti yang dulu pernah diceritakan tentang apa yang pernah terjadi di zamannya Rasulullah itu, yang sahabat Mu'adz bin Jabal pernah jadi imam. Ya, gambarannya seperti tadi. Jadi imam bacaannya panjangnya luar biasa. Sementara makmumnya satu juga orang-orang kampung yang mungkin banyak sekali kerjaan atau juga mungkin orang yang baru masuk Islam. Sehingga ada salah satu makmum yang mufarokoh, dia dikasih sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia bacaannya panjang, akhirnya dia mufarokoh sholat sendiri. Lalu laporan ke Nabi Muhammad. Yang disalahkan sahabat Mu'adz, bukan orang kampungnya. Yang disalahkan oleh Rasulullah. Sampai dikatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kau membawa fitnah di agama ini, wahai Mu'adz? Artinya begitu. Jadi imam itu harus tahu kondisi. Ya boleh kita baca qiraat ya sekedarnya saja, jangan membuat lama. Karena makmum ini juga punya kesibukan masing-masing. Jangan sampai membuat orang akhirnya kapok berjamaah. Intinya begitu, jangan sampai membuat orang itu jadi kapok berjamaah gara-gara bacaan kitanya karena merasa pandai, suaranya enak, lalu dipanjang-panjangin, dilama-lamain. Itu yang bahaya. Jadi Islam kesannya bukannya membawa rahmatan lil alamin, tapi membawa fitnah nantinya. Seperti itu kira-kira Mas Ari. Baik. Bagi jamaah yang lain, jika ingin bertanya dipersilahkan. Saya cukup kali Kang, nanti dilanjut di grup lain. Baik, terima kasih pada jamaah pondok kita. Mohon maaf beberapa hari ini kebetulan banyak sekali kegiatan, jadi saya tidak bisa on time, dan insya Allah saya sekiranya memang waktunya sangat memungkinkan, insya Allah saya akan istiqomah. Baik, terima kasih. Mohon maaf kepada jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.